Dan mereka juga tahu gitu kalau mereka tuh nggak sendiri, tapi mereka tuh ada yang perhatiin, ada yang peduli gitu. Itu kan merupakan kekuatan buat mereka juga gitu. Listen, 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 listen. Oke guys, setelah pariwara berikut yang tadi sudah ditayangkan, kayak ada aja gitu kan. Harusnya musik. Kita lanjut guys. Kita lanjut ke part 2 nih ya. Masih ngomongin tentang humanity atau kita bisa bilang ya charity lah gitu kan. Organisasi kemanusiaan sama Cici. Boleh Ci langsung ngomong. Cijoli ya. Cijoli dong. Nah, tadi Cijoli ngomongin tentang apa ya Ci? Tentang pandemi. Jadi perbedaan antara baksos di masa pandemi dan sebelum pandemi. Gitu. Wah, Andrew nggak nyimak nih. Andrew pasti tidur. Nggak nyimak ya. Nah, buat yang belum nyimak kayak gue juga ya, boleh ikut nonton dulu link sebelumnya. Itu maksudnya kok promosi. Tapi jangan lupa, tapi jangan lupa Andrew. Ini penting nih tuh, di subscribe, di like, sama di share. Bener nggak Andrew? Jangan lupa komennya harus juga. Harus gitu. Iya. Nah, oke tadi kan ngomongin tentang perbedaan charity sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Nah, Ji, kalau boleh tahu juga tadi kan sebenarnya di part sebelumnya itu kan udah dibahas juga nih. Kalau kita tuh sebenarnya charity nggak pilih-pilih gitu. Kita nggak ngelihat ras, kita nggak lihat suku, apalagi agama gitu kan. Yeah. Tapi kan ya nggak semua orang kayak gitu ya, Ci ya. Nah, maksud aku gini. Waktu kita terutama Cici ya di bansos gitu kan, amal gitu kan, ngasih mungkin sembako, mungkin kayak nasi kepel atau apa gitu kan, langsung ngasih ke dia gitu kan. Ada nggak sih 1 atau 2 kejadian yang orangnya itu tuh justru yang agak mohon maaf ya rasis gitu loh, atau mungkin siapa nih outsider gitu, jadi kita ngasih bantuan malah ditolak. Nah itu mungkin boleh diceritain terus sih. Ada itu, ada banget gitu. Jadi sebenarnya gini ya. Jadi aku cerita nih ya, waktu itu kita pernah ada, jadi ada orang yang minta bantuan ke kita gitu. Nah terus kita tim survei kan, kita datang gitu ke rumahnya, kita survei kan. Waktu itu kalau nggak salah untuk bantuan sekolah, jadi anak asuh gitu. Jadi kita survei. Nah terus pada saat kita survei itu ternyata ada aja tuh ya orang-orang yang kayak begitu tuh. Jadi sebenarnya makanya kita niatnya baik, itu belum tentu orang terimanya baik gitu ya. Jadi ada aja gitu kan. Nah terus dia ngelihatnya kita pakai seragam gitu, apalagi Seci kan ini banget ya, maksudnya kelihatan banget ya seragam biru putih gitu ya. Nah terus datang, terus udahnya ini orang sipit-sipit putih gitu, terus ngapain gitu ke kampung-kampung gitu kan. Nah mungkin kalau bagi daerah yang sering menerima bantuan atau yang di situ kita banyak pasien atau penerima bantuan, mungkin mereka udah tahu gitu. Oh mereka relawan Seci itu Seci seperti apa sih gitu, itu mereka tahu. Tapi ada beberapa yang kalau nggak tahu itu kita pernah gitu. Jadi ada orang gitu terus dia datang gitu. Ini mau ngapain ya gitu, apa mau nyebar agama gitu atau apa gitu. Ya biasalah orang-orang yang kayak begitu gitu. Nah terus akhirnya ya kita jelasin gitu. Oh enggak Pak gitu, kita datang ke sini tujuannya karena kita mau survei, karena ibu ini mengajukan anaknya mau sekolah gitu. Nah terus kita juga jelasin kalau kita dari Yayasan Kemanusiaan Buddha Seci, terus kita ngapain aja. Nah akhirnya ya dia bisa welcome juga ke kita gitu. Itu banyak banget gitu. Ada beberapa juga. Nah kalau di Seci itu kan kita vegetarian ya. Jadi waktu itu kita ngasih nasi bungkus gitu ya. Jadi kan biasalah kalau misalnya banjir apa gitu ya, terus kita turun kan, kita kasih nasi bungkus gitu. Nah otomatis yang kita berikan itu kan vegetarian gitu ya. Nah itu ada juga gitu yang mereka mikirnya ya
kok nasi bungkusnya kayak gini gitu. Hmm. Maksudnya kalau vegetarian ya pasti apa sih gitu kan, maksudnya ya Iya, sayur gitu ya, lauk gitu kan, tapi kan tidak meat gitu, tidak daging-dagingan kan gitu. Enggak sih, Nah, mereka tuh ngarepinnya sebenarnya noodle tarian gitu. Kayak apa ya? Itu Andrew banget. Andrew banget itu ya. Micin tarian gitu. Jadi ada micin di situ gitu kan. Iya. Itu kecewanya Nah, gitu, Ci. iya, Next. mungkin ya gitu. Jadi mereka mikirnya loh kok kasih nasi bungkus seperti itu gitu. Nah terus kadang juga sempet loh kita lihat ada yang kayak buang gitu. Itu sempet kita lihat terus ada yang buang gitu. Buangnya di depan Cici nih. Nggak di depan aku sih, nggak di depan kita, tapi maksudnya pas kita lewat kita lihat kok ini ada bungkusannya dibuang gitu. Nah jadi ya apa ya, maksudnya ya itulah, maksudnya tujuan kita itu niat baik, tujuan kita baik, tapi belum tentu itu semua menerima dengan baik gitu. Yes. Ya, tapi kita juga nggak apa-apa juga, maksudnya bukan berarti dengan begitu terus kita jadi kecil hati atau kita nggak bantu lagi, enggak sih gitu. Ya kita paham lah, namanya juga manusia kan, pasti macam-macam karakteristiknya, sifatnya gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Nah tapi banyak juga yang maksudnya mereka benar-benar appreciate kita gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat foto ya, waktu itu banjir gitu, kita bagi nasi bungkus, mereka yang kebanjiran itu pada nangkring ya di pokoknya di daerah yang tinggi-tinggi lah, entah di bangku lah atau di lantai 2 atau apa gitu ya. Nah kita relawan malah yang ngerebek-ngerebek gitu loh, malah kita relawan tuh yang banjir-banjiran. Jadi aku tuh waktu itu bagi nasi bungkus itu sama temen itu ya masuk ke banjirnya itu sepinggang itu. Jadi ya benar-benar kita ngasihnya itu, aku ada foto-fotonya tuh. Jadi kita ngasih itu benar-benar banjirnya sepinggang gitu. Jadi kita yang relawan itu malah kita masuk ke daerah banjir, karena kan nggak semua daerah banjir itu bisa dimasukin sama perahu karet kadang. Betul. Ada daerah-daerah justru malah kita pilihnya kan yang di kampung-kampung yang gang-gang sempit itu loh. Malah yang mereka kan susah ya untuk dapetin bantuan atau apa gitu. Nah jadi ya kita jalan ya banjir-banjiran gitu. Ya so far sih kita sehat-sehat aja sih gitu. Itu sempet juga itu waktu banjir besar itu ya kita banjir-banjiran gitu, banjir-banjiran terus kasih nasi bungkus gitu. Ya ya daripada ditolak ya lebih banyak mereka yang terima dan appreciate sih gitu. Itu sih. Soalnya ada micinnya Ci kali ini atau enggak? Sama-sama. Oh, sama enggak? Tetap vegetarian. Itu juga waktu Gitu. kemarin banjir seleher tuh Ci. Oh ya. Iya. Oh. Seleher semut Andrew. Ih. Nah, pengen nanya Ci, tadi kan ngomongin kalau mau minta bantuan pasti disurvei dulu atau enggak Ci? Survei. Pasti survei dulu. Nah, Berapa lama Ci? Kayak begitu tuh. Banjir yang udah di pelosok, yang ibaratnya tuh nggak gampang diakses kan. Berarti yang tim surveinya juga udah banjir-banjiran dulu dong pas ke situ. Ya. Kalau misalnya banjir juga sama. Mau bencana apapun ya, Jadi kita ada sebutnya tim tanggap darurat. Jadi namanya TTD, tim tanggap darurat. Kita juga ada tim tanggap darurat. Nah itu juga dibagi-bagi lagi, ada yang advance gitu ya. Nah itu biasanya kalau kita mau kasih bantuan, biasanya itu akan disurvei dulu oleh PIC-nya atau tim advance-nya gitu. Jadi kita survei ke lokasi, nah terus dilihat mereka butuhnya apa sih gitu, kebutuhan mereka tuh apa aja. Biasanya kita listing tuh kebutuhan mereka apa aja. Terus kalau misalnya kita mau kasih bantuan itu nanti taruhnya di mana gitu. Lokasi untuk taruh barangnya di mana. Terus kalau misalnya keluar kota atau mungkin ada relawan yang harus tinggal di situ stay, itu harus tinggal di mana. Jadi semuanya itu disurvei gitu. Jadi untuk kasus banjir ini Ci, kan nggak mungkin stay juga. Terus yang penasaran tuh sebenarnya gimana cara taunya, itu siapa yang kontak gitu? Apa orang-orang warga yang kena kebanjiran itu kontak SECI atau organisasi atau gimana sih?
Nah, itu kan makanya kenapa dibutuhkan relawan komunitas. Yang tadi tuh, komunitas masing-masing daerah, masing-masing area. Nah, itu kan tahu kan. Jadi relawan misalnya daerah barat ya, kebetulan aku kan barat. Nah, di wilayah barat itu mana aja sih wilayah yang banjirnya itu besar, banjirnya tinggi, terus yang butuh bantuan. Nah, jadi kita koordinasi tuh. Oh, ternyata di wilayah ini yang banjirnya tuh tinggi banget, dalam banget, terus belum dapat bantuan gitu. Nah, itu biasanya tim survei langsung turun gitu. Mereka turun, berarti sehari sebelumnya ya kita melakukan, atau mungkin sehari atau 2 hari sebelum kita preparation segala macam, itu disurvei dulu gitu. Disurvei, terus mereka udah tahu kondisinya seperti apa, lokasinya seperti apa. Kalau misalnya kita mau bantu, bantuannya berupa apa, taruhnya di mana, lokasinya, terus gimana teknis baginya, itu semua kita meetingin gitu. Jadi nanti setelah itu baru pulang. Oh, ternyata daerah ini gini. Terus berapa banyak yang kita mau bantu gitu ya. Itu kalau misalnya kayak kebakaran, kayak kebanjiran ya, kalau bencana seperti itu. Oke, Gitu. Ci, tadi kan Ci ngomong tentang masalah preparation ya. Itu apa aja biasanya yang di-prepare, Ci? Preparationnya itu ya banyak. Jadi kayak logistik. Ya kan, kayak logistik maksudnya barang-barang bantuan gitu. Barang-barang bantuan apa sih yang kita mau bantu gitu. Apa yang kita mau kasih gitu ya. Nah, itu kan harus disiapin tuh semuanya barang-barangnya. Atau kalau misalnya kita mau baksos juga kan kita perlu selain barang-barang yang mau dikasih juga ada barang-barang yang perlu kita persiapan untuk kita juga, misalnya kayak tenda lah gitu-gitu ya. Kalau kayak baksos-baksos gitu kan perlu ada tenda. Kalau ada tempat kita mungkin pinjem tempat gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada tempat ya kita kan berarti kan harus pasang tenda atau apa. Lumayan cukup lumayan cukup rumit gitu. Karena harus disiapin semuanya sampai udah semuanya udah siap, selesai, kita make sure udah oke, baru kita jalanin, baru eksekusi gitu, baru kita bagi. Nah, sama juga kalau misalnya kayak kita bagi bantuan beras ya, kalau kayak pandemi yang sekarang ini nih, kan itu kan juga ada bantuan 7 juta beras ya, yang satunya itu 5 kilo. Nah, itu juga sama gitu. Itu kita mesti survei dulu lokasinya di mana, terus tempat untuk taruhnya, terus baginya gitu. Semuanya disurvei sih. Bahkan yang untuk misalnya minta bantuan anak asuh, yang minta bantuan pengobatan atau mungkin biaya hidup, itu semuanya pasti disurvei. Gitu. Oke. Kalau ngomongin survei sih, ya kayak misalnya banjir kemarin, itu berapa lama? Nah, jadi mau tahu nih kita survei itu paling cepat kelarnya berapa lama, sama yang paling lambat tuh berapa lama? Atau mungkin tadi diceritain juga dari tanggal pelaporan, habis itu kan survei, habis itu eksekusi. Nah, itu jedanya berapa hari gitu? Nah, kalau kayak gitu sih tergantung kondisi sebenarnya. Kalau misalnya barang-barangnya tersedia, jadi kalau misalnya barang-barangnya memang udah siap, udah tersedia, kita ada, itu biasanya lebih cepat gitu. Jadi misalnya kayak kita survei, misalnya hari ini survei, mungkin survei bisa setengah hari atau 1 hari, tim survei itu jalan gitu ya, advan itu jalan, lalu dimitingin itu. Nah, terus lalu kita persiapan barang, terus mungkin besoknya atau lusanya itu udah bisa jalan gitu, udah bisa eksekusi. Tapi kalau misalnya barang-barangnya belum tersedia, nah itu mungkin kita butuh waktu gitu. Jadi kita butuh waktu, tapi biasanya sih nggak lama ya. Kalau misalnya kayak banjir besar atau apa segala macam, itu biasanya sih cepet gitu. Karena kan juga kita kan juga buka kita announce juga kan, kita mau bantu nih gitu, ada banjir di wilayah sini gitu. Nah, itu biasanya banyak banget loh. Ini makanya aku bilang, maksudnya bahkan alam semesta pun mendukung kalau kita punya niat baik gitu ya, kita niatnya tulus, itu tuh banyak banget gitu. Jadi itu banyak orang yang pokoknya entah dari mana ya, pokoknya itu datang nyumbang nyumbang mie instan lah, nyumbang macam-macam gitu ya. Nah, itu ada aja gitu pasti. Andrew denger itu senyum-senyum. Kenapa, Bro? Mau disumbangnya atau mau disumbangnya? Kayaknya kalau gue jadi relawannya kok, itu nggak akan tersalurkan. Tersalurkan, Bro.
tersalurkan ke rumah. Salurinnya beda jalur ya, Tersalurkan ke pindah rumah. jalur. Nah, gitu. Jadi utamanya katanya. ya Iya, gitu. Jadi pokoknya apa ya? Selama ini sih sofa yang aku lihat itu cukup lancar gitu, cukup cepat ya gitu. Kayak misalnya kalau banjir besar waktu itu kita ada persiapan mau bikin nasi bungkus gitu. Itu ada aja loh nanti yang kasih bawa nasi, terus bawa lauk gitu. Bawa tempe goreng lah, bawa mie goreng, ada aja gitu. Nah, itu jadi juga mempercepat juga gitu. Nah, ya. Biasanya sih cepat sih. Kalau ngomongin bentuk sumbangan kan tadi Ci bilang ada yang nasi vegetarian gitu-gitu. Berarti kadang-kadang kita juga ngasih menu yang non vegetarian juga atau enggak nih? Maksudnya organisasinya? Enggak. Pasti vegetarian. Sudah pasti enggak vegetarian. Kalau Karena kita relawan itu selama kita berpakaian seragam itu kita diwajibkan untuk bervegetarian gitu. Ya, jadi memang kita sendiri maksudnya pada saat kita berseragam itu memang ada tatipnya gitu. Pada saat kita berseragam itu kita harus bervegetarian gitu. Jadi kalau yang kita berikan itu ya pasti vegetarian. Sorry Ci. Kalau misalkan ada salah satu penyumbang gitu. Itu kan emang sudah dijelaskan nggak di tata tertibnya jika mereka mau menyumbang itu? Mereka tahu. Biasanya kita sudah biasanya sih yang berdana juga udah tahu gitu. Kalau berdana ke Suci itu makanan atau apa itu biasanya sih vegetarian sih gitu. Nah, kalau mie instan itu termasuk oke sih untuk vegetarian. Kalau saat ini kita punya mie instan sendiri kan, Ta'aimi. Kita punya produk Ta'aimi. Jadi itu vegetarian. Itu produk Indofood juga gitu. Oh gitu. Jadi memang, jadi kalau dulu sebelumnya memang tidak pakai ya. Nah kalau sekarang ini kita punya produk sendiri yang namanya Ta'aimi gitu. Jadi itu rasanya enak banget, terus macem-macem gitu rasanya. Itu enak banget dan itu aman. Veggie itu. Terus nggak dijual tapi ya itu ya? Dijual bebas kok. Andrew Miller. Kamu pernah lihat tuh? Ada. Andrew Miller. Ada. Aku pernah lihat tuh. Andrew Miller. Oh ada kok. Boleh Ci kirimin sampelnya Ci. Ada. Ya. Kayaknya saya butuh sumbangan sih, boleh disurvei mungkin ya. Oke, nanti disurvei. Untuk kirim satu bungkus. Kayaknya belum pernah ngerasain. Oh ya, ada. Sekarang kita ada. Terus di Suci sendiri kan kita juga ada namanya produk-produk Qingsi produk ya. Qingsi itu di Taiwan. Nah itu ada produk-produk yang vegetarian. Jadi ada nasi, bahkan ada nasi loh. Jadi ada nasi itu rasanya macam-macam, ada kari lah, ada jagung lah, ada mushroom gitu-gitu ya, nasi. Nah sebenarnya nasi ini juga karena awalnya itu dari bencana juga. Jadi sebenarnya kalau di Taiwan itu kan sering banget juga bencana ya. Nah pada saat bencana itu kan susah untuk dapetin air bersih gitu ya. Nah susah lah untuk misalnya masak atau apa segala macam. Nah jadi makanya master itu di Taiwan itu sama para biksuninya itu menciptakan yang namanya kita sebutnya qiangqifan. Jadi nasi apa ya, dia nasi kering, nasi instan gitu. Jadi itu cukup dikasih air aja. Jadi nasinya itu nasi kering instan, itu dikasih air, terus ditutup aja, didiemin beberapa menit, terus ada bumbunya gitu, ada kayak sayurannya, bumbunya seperti biasa, ya udah siap dimakan gitu. Jadi kita juga ada produk itu gitu. Nah biasanya itu kalau untuk kayak bencana-bencana atau apa itu juga dibagikan gitu. Kita banyak produk-produk Suci gitu. Iya. Kok kayaknya gue tertarik kok untuk cari lowongan di situ kok. Oh. Tahu nggak kok jadi apa? Jadi tester food ya? Ya tester food aja. Tuh.
Iya. Wah, keren juga ya, Ci ya. Ya. Kita belum pernah denger ya. Kok lu udah pernah denger nggak pribadi Belum. untuk Nah, Belum ya? Kalau untuk Kalau yang ya, belum. Sama sekali belum kalau pernah dengar. misalnya di Peak ya, tahu yang Seci Peak itu kan ada Cingsenya juga. Kita ada Cingse Cafe Cingse Book and Cafe ya. Itu kan ada di beberapa lokasi, itu bisa di search aja. Nah, itu semua produk-produknya itu adalah produk dari Taiwan, dibuatnya oleh para biksuni semua gitu. Nah, itu semuanya udah pasti vegetarian gitu. Itu kayak ada jenis kacang-kacangan. Nah, mie instan yang Taimi juga ada di situ gitu. Taimi sebenarnya kayak di supermarket udah ada deh. Aku pernah lihat gitu. Enggak pernah lihat ya kok ya? Enggak Masa pernah. ya? Kayak mungkin kayak di food hall gitu-gitu di Iya, nggak Ransmart. pernah lihat sih. Jadi boleh lah ya kita lihat testernya dulu gitu sih mungkin. Boleh. Nggak. Kalau misalnya mau tahu produk-produknya itu bisa lihatnya di Cingse Book and Cafe. Itu banyak banget produknya. Terus enak-enak deh pokoknya. Kirain Enak. gini Ada tuh. website juga sih. Enggak, Drew, kirain gini. Kalau mau tahu produk-produknya, tungguin cerita saya selanjutnya gitu. Gitu ya. Iya, benar juga ya. Gitu ya. Nah, jadi apa ya? Makanya kenapa aku bisa sampai selama ini gitu. Maksudnya kan aku ya lumayan lama ya, dari awal 2011 sampai sekarang ya. Jadi udah 10 tahun lebih. Aku seneng banget gitu. Karena maksudnya Ceci itu apa ya? Dia kegiatan nyatanya itu bener-bener nyata gitu. Jadi kerja banget gitu. Jadi dunya itu tuh bener-bener dapet gitu. Jadi nggak hanya sebatas teori teori gitu ya, tapi maksudnya di Seci itu adalah prakteknya gitu. Ya, jadi maksudnya menurutku kita hidup itu juga harus seimbang gitu. Selain teori juga kita harus praktekkan ya. Maksudnya ya semua agama pasti mengajarkan hal yang sama gitu kan. Ya berbuat baik gitu. Tapi how gitu. Ya, terus gimana gitu. Nah, gimana gitu kan. Nah, makanya di Seci lah ini tempatnya gitu. Karena di sini itu banyak banget gitu kegiatannya. Ya mungkin bukan hanya Seci aja ya, mungkin ada juga yayasan-yayasan lain yang yayasan kemanusiaan yang juga ada kegiatannya. Tapi ya kebetulan karena aku relawan Seci ya, jadi aku tahu. Nah, itu karena kegiatannya banyak banget gitu. Jadi di sini gitu kita bisa apa ya istilahnya, kita belajar gitu. Selain kita juga bersumbangsi, tapi kita juga belajar untuk diri sendiri gitu. Belajar kita berendah hati, belajar sabar gitu. Ya namanya di lapangan kan, maksudnya di lapangan kan banyak orang ya jenis karakteristiknya gitu kan. Ya itu yang tadi aku bilang, kita yang niatnya baik belum tentu diterima baik gitu oleh beberapa orang gitu. Nah disitulah kita belajar gitu. Maksudnya ya belajarlah rendah hati, belajarlah bersabar gitu. Nah, banyak banget lah gitu. Terus kayak misalnya bantuin pasien itu, bahkan kalau temenku itu dia kan relawan relawan rumah sakit ya. Jadi kita kan ada rumah sakit juga ya di Cengkareng, rumah sakit Seci. Nah, itu juga ada relawan-relawannya gitu. Jadi kalau misalnya yang berminat, nah itu bisa juga jadi namanya relawan pemerhati rumah sakit. Jadi mereka di sana gitu ya. Ini mungkin sekarang pandemi ya, jadi belum bisa gitu ya. Kalau nggak pandemi itu biasanya ada teman-teman relawan juga yang dia jadi pemerhati di rumah sakit gitu. Ya namanya. Sorry Dikat. Kalau rumah sakit yang disebut ini, rumah sakit Seci, itu sekarang nggak nanganin COVID berarti ya? Oh, tanganin justru. Jadi Seci sendiri itu dia tadinya awalnya punya rumah sakit yang di Cengkareng, hanya satu waktu itu. Itu kita sebutnya RSKB, Rumah Sakit Khusus Bedah. Tapi sekarang ini sudah ganti jadi Rumah Sakit Cinta Kasih Seci yang di Cengkareng. Lalu yang baru-baru ini buka, yaitu kemarin bulan Juni ya, itu buka, itu yang Rumah Sakit Seci yang di Peak. Mungkin udah tahu atau belum ya. Nah itu kita udah buka lagi rumah sakit yang kedua di Peak. Nah itu awalnya kan
jadi dimajuin gitu bukanya. Karena pandemi ini kan banyak permintaan, terus banyak kebutuhan kan orang kan. Betul. Akhirnya ya dibuka gitu. Nah itu kita ada semua. Yang di Cengkareng itu juga kita buka dari awal pandemi itu rumah sakit terima untuk yang pasien COVID gitu. Kalau yang rumah sakit PIK itu memang kalau untuk buka secara umum luas memang mungkin belum siap gitu. Tapi kalau untuk yang COVID itu udah buka dari Juni kemarin gitu. Saya lupa pastinya Juni atau Juli, pertengahan itu udah buka Juli kalau nggak salah. Ya, berarti kesimpulannya rumah sakit yang di Cengkareng ataupun yang di PIK nanganin COVID saat ini ya sih ya? Ya, nanganin COVID. Oke. Gitu. Terus kalau mau jadi relawan apa harus ada background medis atau orang awam juga bisa? Kalau mau jadi relawan itu siapapun bisa. Kalau untuk jadi relawan siapapun bisa, gitu. Maksudnya ya orang awam gitu. Itu nggak mesti medis ya, tenaga medis, dokter atau apa. Tapi kalau misalnya untuk untuk menjadi kita ada yang namanya relawan TIMA. Jadi CCI International Medical Association. Jadi TIMA itu adalah kumpulan dokter-dokter. Nah, kalau ini relawannya memang harus dokter gitu. Maksudnya dokter atau perawat, pokoknya medis ya, ada background medis. Karena kan itu nanti tujuannya kan kita untuk baksos kesehatan apa segala macam. Nah, jadi kalau misalnya yang mau menjadi relawan medis itu juga ada. Kita ada perkumpulannya, itu namanya TIMA. Itu dokter, tim medis itu semua situ. Tapi kalau untuk mau menjadi relawan itu siapapun boleh gitu. Datang aja, join aja kegiatan kita. Healthy people itu makin panjang, semakin kesini semakin menarik banget ceritanya nih, ya kan. Nah, kalau kalian masih pengen dengar gimana sih caranya mau jadi relawan di Suci, saksikan di episode berikutnya. Ditunggu ya, jangan kemana-mana lo, ada yang mau lewat nih.